Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Kali ini saya akan memberikan latihan soal penyuluh kesehatan masyarakat pada kompetensi teknis P3K 2022. Ini masih lanjutan dari video kemarin mengenai warming up atau persiapan untuk menghadapi P3K 2022 khusus untuk Anda yang melamar di jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat sambil menunggu kepastian dari pemerintah mengenai rekrutmen P3K 2022. Alangkah baiknya kita persiapkan dari sekarang, harus setar, kencangkan sabuk pengaman Anda untuk lebih keras berlatih dan belajar mengenai penyuluh kesehatan masyarakat. Sebelum ke soal-soal, saya mengajak dukung terus channel ini agar saya lebih bersemangat memberikan materi soal pembahasan mengenai penyuluh kesehatan masyarakat. Kemudian jika Anda suka, like, komen, dan share ke teman-teman, sebarkan materi ini. Terima kasih. Kita mulai untuk soal yang pertama, masih di dalam perencanaan Promkes. Soal pertama itu, seorang penyuluh ditugaskan kegiatan pengumpulan data melalui menggali isu dari informan secara tanya jawab dan bertatap muka. Yang dilakukan penyuluh tersebut adalah A. Wawancara, B. Diskusi kelompok, C. Observasi, D. Analisa laporan bulanan, E. Hasil kajian peneliti. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A. Wawancara. Nah, di pembahasan, wawancara adalah pengumpulan data melalui menggali isu dari informan secara tanya jawab dan tatap muka. Ini dilakukan untuk teknik pengumpulan data dalam penyuluhan kesehatan masyarakat. Nah, adapun untuk diskusi kelompok, ini dilakukan diskusi seperti forum group discussion, menggali informasi dari sebuah kelompok. Kemudian kalau observasi, ini lebih ke pengamatan langsung ke lokasi permasalahan kesehatan ataupun wilayah yang ditargetkan. Dan analisa laporan bulanan, ini lebih ke literatur ataupun data sekunder mengenai kesehatan, misalkan profil puskesmas ataupun profil kesehatan nasional dan sebagainya. Kemudian untuk hasil kajian penelitian, ini lebih ke literatur juga dari hasil penelitian orang, khusus untuk masalah kesehatan yang ingin didapatkan datanya untuk persiapan penyuluh kesehatan. Oke, jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Penyuluh kesehatan sedang melakukan proses pengolahan data yang merekam atau mencatat data ke dalam satu draft atau aplikasi komputer guna memudahkan dalam mengolah data. Yang dilakukan penyuluh kesehatan tersebut adalah A. Editing data, B. Pengembangan variabel, C. Coding data, D. Tabulasi, E. Recording data. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E. Recording data. Jelas ya, recording. Di sini bahasa Indonesianya itu merekam atau mencatat. Kita lihat di pembahasan, recording data adalah proses pengolahan data yang merekam atau mencatat data ke dalam suatu draft atau aplikasi komputer guna memudahkan dalam mengolah data. Ya, Pena Daring menyediakan bagi Anda untuk belajar dan berlatih penyuluh kesehatan masyarakat. Saya sediakan buku berupa e-book Fokus PKM P3K 2022. Isinya ini Anda mendapatkan kisi-kisi materi pokok, ini sesuai dengan Kemenpan RB tahun 2021 kemarin. Kemudian Anda dapatkan 4 paket latihan soal. Soalnya pun sudah full kasus. Kemudian disertai dengan pembahasan dan juga ditambahkan dengan strategi
cara pengerjaan, kemudian tips pada setiap kompetensinya, yaitu kompetensi manajerial, sosial kultural, wawancara, dan kompetensi teknis. Silakan dipesan melalui deskripsi di video ya, atau langsung ke admin Penadaring, bisa di Instagram. Kita lanjut, soal nomor 3. Dalam mempersiapkan penyuluhan, seorang promotor berhasil menganalisis data yang ia peroleh kemudian dikoreksi untuk menjamin keakuratan dan kualitas data. Hasil analisis datanya berupa angka kesakitan, angka kematian, angka kelahiran, keadaan gizi, jenis-jenis penyakit tertentu yang didapatkan dari laporan Puskesmas X tahun 2020. Hasil data yang dianalisis oleh promotor merupakan jenis data: A. Data umum, B. Data khusus, C. Data perilaku, D. Data akumulasi, E. Data variabel. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Data khusus. Kita lihat di pembahasan. Ya, di pembahasan ini bahwa untuk jenis data yang dianalisa dan dievaluasi itu ada 3. Itu pertama, data umum. Ini meliputi keadaan geografis dan musim, kemudian keadaan penduduk. Ini lebih ke jumlah atau kepadatan penduduknya. Kemudian ada juga pendidikan, keadaan ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu data khusus kesehatan. Itu meliputi angka kesakitan, angka kematian, angka kelahiran, keadaan gizi, jenis-jenis penyakit tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu data perilaku. Ini lebih ke pola makan, pola kepemimpinan, kebiasaan buang sampah, kebiasaan berobat, kebiasaan buang air besar, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat khusus untuk kesehatannya. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Soal nomor 4. Petugas kesehatan Puskesmas C melakukan penyusunan pengembangan media untuk kegiatan sosialisasi kesehatan di desa X. Langkah pertama yang harus dilakukan petugas dalam rancangan pengembangan media adalah A. Memilih media promosi kesehatan, B. Menentukan strategi positioning, C. Mengembangkan positioning pesan, D. Menetapkan segmentasi sasaran, E. Menentukan tujuan. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E. Menentukan tujuan. Kita lihat di pembahasan ini tahap rancangan pengembangan media. Itu langkah yang pertama adalah menentukan tujuan. Apa yang menjadi tujuan dari media yang ingin disampaikan ke sasaran. Kemudian menetapkan segmentasi sasaran. Sasaran ini mau ke individu atau kelompok ataupun massa. Dan mengembangkan positioning pesan. Artinya ini lebih ke apa yang harus clue ataupun inti dari pesan yang ada di medianya. Apakah apa namanya itu clarify ataupun benefit ataupun lain sebagainya. Kemudian menentukan strategi positioning. Kemudian yang terakhir adalah memilih media promosi kesehatan. Ini medianya mau cetak ataupun elektronik, itu sesuai dengan tujuannya. Yaitu tahap rancangan pengembangan media. Nah, soal yang kelima, petugas kesehatan Puskesmas Y, mohon maaf, double ya. Ini ya masih tadi tahap rancangan pengembangan media. Ya, nomor 6. Seorang petugas kesehatan ditugaskan untuk membuat leaflet PHBS rumah tangga yang nantinya akan dibagikan pada kader pemuda sehat dalam acara penyuluhan di desa X minggu depan. Yang dilakukan petugas dalam perencanaan promkes pada tahap kegiatan: A. Menentukan tujuan promkes, B. Menentukan sasaran promkes, C. Menentukan metode promkes, D. Menentukan media promkes, E. Menentukan pelaksanaan promkes. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D.
menentukan media prompt-cast. Kita lihat di soal ini jelas ya, membuat leaflet PHBS. Nah, membuat leaflet PHBS ini termasuk ke dalam media prompt-cast. Leaflet ini berupa salah satu media cetak. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, terima kasih untuk latihan soal penyuluh kesehatan masyarakatnya. Cukup sekian. Lanjut untuk terus semangat berlatih dan belajar persiapan mengenai P3K 2022. Barangkali dari teman-teman ingin pesan buku dari Pena Daring, silakan baca di deskripsi, kemudian hubungi akun Pena Daring. Ataupun bisa lihat video-video sebelumnya di Pena Daring. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.